Selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini kita sudah masuk ke bagian bab 12 ya. Setelah kita kemarin melakukan penilaian ulangan setengah semester, kita lanjut ke bab 12. Jadi sebelumnya kita bab 11 dari bagian pertunjukan musik. Nah, sekarang kita memasuki masa di mana ketika kita melihat pertunjukan musik, kita harus juga bisa melakukan sebuah kritik musik. Apa tujuan kritik musik ini? Tunjukkan musik dalam kritik ini, seperti kita di peta materi, lihat pengertian kritik musik, jenis kritik musik, langkah dan penyelesaian kritik musik, mengkomunikasikan kritik musik. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita lakukan untuk melakukan sebuah kritik musik ya. Jadi kritik musik itu tidak sembarangan, bilang hanya, jelek kali pertunjukan ya, nggak bagus. Nah, nggak hanya sesederhana itu ya, kita sebagai siswa-siswi berpendidikan yang memasuki lingkungan sekolah. Nah, jadi kita harus mengkritik tuh harus punya dasarnya, harus mempunyai argumen yang kuat melakukan sebuah kritikan. Nah, untuk melakukan sebuah kritikan, nah kita juga harus memiliki modal. Modal itu apa? Apa saja yang kita ketahui tentang yang bagian yang sudah kita tonton untuk pertunjukan musik tersebut. Itu sudah kita lakukan di bab 11. Kita lanjut ke bagian kritik ini, gimana melakukan kritiknya, gimana apa-apa aja yang kita perlu lakukan untuk dalam menulis sebuah kritikan tersebut. Dan yang paling penting, gimana mengkomunikasikan kritik tersebut. Ya, di bagian ini lihat nih, gimana mengkomunikasikan kritik musik tersebut. Jangan sembarangan aja kita mengkomunikasikan dengan cara-cara yang tidak berpendidikan sama sekali sebagai siswa-siswi yang sudah melakukan pendidikan di sekolah ya. Jadi kita jangan sampai kesannya uh, menjelek-jelekkan, tidak. Ya, kita gimana kritik ini fungsinya membangun, memperbaiki. Jadi ketika mengatakan sesuatu, mungkin komunikasinya seperti ini bisa contoh. Oh, eh, mungkin bisa ditambahkan eh, lagu demikian, mungkin vokalnya bisa demikian, mungkin alat musiknya ditambah dengan demikian supaya musiknya lebih lebih luar biasa lagi. Seperti seperti begitu komunikasinya ya. Nah, di sini juga saya harapkan di bab 12 ini eh, kalian boleh lihat di nomor satu mengidentifikasi aspek-aspek dalam pertunjukan musik sebagai objek kritik musik. Dua, mengidentifikasi beberapa kritik musik dalam kompetisi musik. Ini nanti silahkan bisa cari dari internet ya. Nanti lihat ada kompetisi musik. Akan cari apa mungkin yang bisa kalian nilai. Ini untuk belajar menganalisa ya dan mengidentifikasi. Itu nomor tiga, menguraikan dasar-dasar pengetahuan untuk melakukan kritik musik. Nah ini nanti kita masuk ke bagian tersebut ya. Empat, membedakan jenis-jenis kritik musik. Nah, jadi nanti ada kritik-kritik musik, ada jenis-jenisnya, nah itu harus bisa dibedakan. 5. Menguraikan manfaat jenis kritik pedagogi. 6. Membedakan langkah-langkah dalam kritik musik. 7. Menguraikan hasil pengamatan sebagai bagian dari tahap deskripsi dalam kritik musik. Menganalisa aspek musikal sebagai bagian dari tahap analisis formal dalam kritik musik. Nomor 9. Menguraikan hasil penafsiran terhadap nilai-nilai estetik dalam pertunjukan sebagai bagian dari tahap interpretasi dalam kritik musik. Ya, interpretasi ini adalah sebuah uh, penyampaian pesan yang tersirat ya, atau misalnya dalam penampilan seperti penjiwaan, penghayatan dan yang lainnya. Itu menyimpulkan atau memberi penilaian terhadap pertunjukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dalam kritik musik. Kelas mengkritisi suatu pertunjukan musik berdasarkan pada pengetahuan, analisis dan interpretasi terhadap objek kritik secara lisan. Nah, objek kritik secara lisan ini, misalnya nanti uh, kita buat tugas grup, saya minta untuk menampilkan sebuah pertunjukan musik. Nah, saya minta kalian memberikan sebuah kritik ya yang didasarkan pada pengetahuan, analisis dan interpretasi. Ya, tapi secara ucapan, lisan itu ucapan. Jadi nanti silahkan sampaikan. Habis itu menguraikan kritik musik terhadap suatu pertunjukan musik dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini juga bisa juga melakukan sebuah kritik itu dengan laporan tertulis ya. Kita melihat sebuah pertunjukan musik atau sebuah kompetisi,
Misalnya melihat ada si peserta ini, misalnya contoh kita juga nonton Indonesian Idol, ya, atau The Voice. Ya kita lihat peserta si X bernyanyi. Setelah bernyanyi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita lihat. Apa yang kurang, apa yang luar biasa, apa yang hebat yang perlu jadi motivasi, apa juga hal-hal yang perlu menjadi saran untuk tambahan. Ini juga fungsi kritik ini ya, tetapi berdasarkan pengetahuan yang sudah kita pelajari. Contoh misalnya dalam bernyanyi, kita katakan, wah pitch-nya nadanya tidak pas gitu. Tetapi kita bahkan solmisasi sendiri pun do, re, mi, fa, sol, la, si, do tidak tahu. Gimana membunyikan do yang tepat, nada re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, membunyikan aja masih salah. Nah, itu pengetahuannya masih kurang. Tetapi mau mengkritik, itu tidak baik. Ya, jadi kita untuk mengkritik pun usahakan mempunyai bekal terhadap diri kita sendiri untuk mengkritik. Contoh saya misalnya juri suatu event, nyanyikan lagu, wah, misalnya lagu pop, nyanyilah dia. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Nah, jadi dia nadanya kalau misalnya kita telaah, mi, mi, fa, sol, sol, fa, sol, re, mi, re, do, re. Ya. Jadi itu kita harus punya bekal ya. Oh, nada seperti ini, tapi tidak sampai nada mi-nya mungkin. Atau tidak pas nada re-nya. Mungkin bisa kita lihat dari situ bekal pengetahuannya. Jadi dia tidak sembarangan. Titik. Jangan, tak cemana nyanyinya pun, nggak ada bagusnya. Itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Itu bukan kritik ya, itu salah. Oke, jadi di sini biar kita pelajari kenapa hanya harus ada, biar paham bahwa mengkritik itu juga ada cara-caranya. Oke, kita lanjut. Lihat ini ya. Ada kritik musik. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata kritik musik? Hah? Apakah kata kritik memiliki arti negatif atau sebaliknya? Bersifat membangun atau justru membuat orang takut atau marah? Bersifat menjatuhkan atau justru mendukung rasa percaya diri seseorang? Nah, ini tadi yang sudah saya bahas di awal ya. Jadi intinya kata-kata kritik. Mungkin kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin di sini bisa cari nanti apa yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi intinya kritik ini adalah bisa dua arti kalau salah menyampaikan yang mengkomunikasikannya. Bisa hasilnya negatif atau jadi positif. Bisa jadi membuat seorang down, tidak percaya diri, atau bisa juga bu kritik ini membuat dia jadi semangat, memotivasi diri supaya bisa lebih bagus lagi penampilannya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, apabila kamu adalah yang dikritik, bagaimana respon kamu ketika seseorang mengkritik kesalahan yang kamu lakukan dan pertunjukan? Nah, ini juga penting. Ada saatnya kita juga akan dikritik ketika selesai nampil. Ketika saya dulu ya contoh nih kayak seperti awal saya kembali seperti saya awal dulu masa-masa kuliah, ya saya disuruh dosen saya membuat suatu pertunjukan musik individu. Ya saya di situ bernyanyi, disampaikan, wah ini uh, kurang tebal nada suaranya bagian ini. Ya, jadi coba lebih ditebalkan. Nah, di bagian ini harus dilembutkan supaya dia nampak dinamika dari lagu tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak mau dikritik, tidak terima, kita langsung dalam hati langsung melakukan sebuah perlawanan. Ada alasan bapak ini yang benar pun, misalnya begitu kira-kira. Yang benarnya itu misalnya itu hal-hal yang salah. Ya, jadi respon yang perlu saya sarankan adalah terima dulu, simpan dalam hati. Kalau perlu dicatat, ya, supaya nanti bisa ada bahan untuk pengembangan diri berikutnya. Lanjut, bagaimana perasaan kamu ketika menerima kritik dari penonton yang menganggap bahwa permainan musik kamu tidak sebab fungsi profesional? Nah, ini pasti ada nih, ini wajib. Lagi kayak saya, mau menilai kalian. Lagi sudah saya sering banyak lihat penampilan-penampilan pertunjukan profesional. Habis itu saya bandingkan sama kalian. Pasti itu ada. Fungsinya apa? Supaya kita pasti lebih baik. Karena kalau sudah musisi profesional, kenapa sih dia sudah profesional? Pasti sudah banyak melakukan pengalaman-pengalaman juga dan mencari tahu apa gimana yang bisa membuat dirinya
supaya menjadi musisi profesional. Dan pastinya musisi profesional ini wajib atau pasti pernah dikritik dulunya sehingga dia bisa menjadi profesional. Itu wajib ya. Tidak ada hal yang langsung uh, seperti musisi-musisi itu langsung lahir langsung bisa main biola. Kalian bayangkanlah seorang baru lahir langsung bisa main biola. Nah, itu kan tidak mungkin. Ya, kalaupun ada itu luar biasa sekali. Itu adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Apabila kamu adalah pemberi kritik, bagaimana memberikan kritik? Nah, ini kita juga sebagai yang memberikan kritik harus juga mempunyai pemahaman yang bagus. Ya, jadi ketika kita mau mengkritik sebuah musik, kita harus bekali diri kita juga. Pokoknya dengan mencari tahu di internet atau apa yang sudah kita pelajari di pelajaran seni budaya ini. Ya, jangan terlalu pasif. Karena tidak selamanya semuanya itu harus disuapi. Terkhusus kalian yang sudah SMA. Jadi pastikan harus cari tahu paling banyak itu kalau nggak dari buku, dari internet. Kalau misalnya pun tidak dari saya semuanya, ya coba cari tahu. Karena memang begitu adanya untuk ilmu ini ya. Tidak harus kita nggak dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Semua tidak begitu. Ada kalanya setelah kita dikasih tahu satu hal, kembangkan. Itu akan membuat kita bisa lebih baik lagi. Sehingga untuk pun mau mengkritik, kita akan bisa juga mempunyai bekal. Mana untuk mengkritik itu memberi sebuah hal yang positif dan membangun. Ya. Apa tujuan kamu mengajukan kritik kepada pelaku atau pemain pertunjukan? Nah, apa tujuannya? Nah, kalau tujuanmu negatif, pengen menghancurkan orang tersebut, sih ada aja. Tahu hal-hal yang positif pasti akan membangun. Wah, ini perlu dikembangkan lagi. Sudah bagus, tapi perlu dikembangkan lagi. Nah, itu bisa menjadi sebuah kalimat komunikasi yang bagus. Oke? Nah, mengapa kamu mengkritik hal tertentu dari pemain? Pasti ada. Supaya dia pertama bisa lebih baik lagi ya. Misalnya permainan pianonya sudah oke, tapi supaya lebih lincah lagi, beri dia sebuah kritikan yang membangun. Seperti begini kalimatnya. Ini sudah bagus ya. Mainnya lagu tadi sudah lancar memainkannya. Coba ya, yuk mainkan lagu yang lebih sulit lagi biar makin mantap pencariannya untuk pianonya. Nah, bisa seperti itu ya, membangun dia supaya lebih semangat. Jangan nanti gimana mainnya pun kayak gitu aja mainnya. Nah, udah hebat kali. Itu ada lagi yang lebih hebat pun nggak lebih bagus ya mainkannya. Gitu-gitu itu kritik yang tidak bagus. Ya, itu bukan kritik namanya, itu bisa dikatakan mencela, membanding-bandingkan hal yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Mengapa kamu, oh sorry maaf, mengapa kamu kreatif yang tidak memainkan suatu karya kolaborasi sesuai dengan interpretasi kamu? Nah, mengapa kamu memberi kritik ketika pemain tidak memainkan suatu karya kolaborasi seni sesuai dengan interpretasi kamu? Mana kalimat ini? Pengelolaannya, ya, contohnya, kita berkolaborasi. Kita main musik, kita pengen ada penampilan dengan ada yang menarikan dan eh, mencontohkan lagu kita itu dengan beberapa gerakan. Misalnya ini kan kolaborasi ya. Misalnya kita mainkan lagu Sik Sik Batu Manikam. Kan rasanya hambar kali kalau misalnya tidak kita campur dengan tarian tradisional Batak. Kalau hanya nyanyi aja mungkin Sik sik si batu manik kami parjoget sor madegotam dinamangingan si bambang kara jula jula si bambang kara jula jula. Nah, itu seperti itu. Oke, cuma ada baiknya kalau ditampa dengan tarian tortor. Nah, ada yang naikkan sik si batu manik kami parjoget sor madegotam dinamangingan si bambang kara jula jula si bambang kara jula jula. Nah, jadi ada ketika di situ ada seni tari, seni musik sedang berbarengan berkolaborasi. Tetapi ketika si penari itu tariannya mungkin tidak sesuai temponya dengan yang kita mainkan. Gimana kita memberikan kritiknya, menyampaikannya?
supaya ada kolaborasi yang bagus, ya. Jadi jangan kalian katakan, "Woi, jangan kayak gitulah ketukannya, nggak bagus. Masa gini aja ketukannya nggak dapat?" Jangan begitu. Ya, jangan. Boleh dengan begini, mengatakan, eee, "Gimana kalau misalnya gerakannya kita sesuaikan temponya, barengan yuk." Gitu misal nih ya, kita sesuaikan temponya yuk. Ini tuk, wah, nggak, tuk, wah, jadi pas tangannya tempo gini sama sama temponya sama, tuk, wah, nggak, wah, tuk, wah, nggak. Sik sik si batu manik kami perjoget sormadi gotam dinamangi gani si bambang kara jula jula si bambang kara jula jula. Nah, gitu dia kasih tahu, komunikasikan. Jadi sehingga dia tahu, oh iya, sehingga kalian pun bisa mengkolaborasikan suatu penampilan yang bagus. Ya, itu tujuan-tujuannya ya. Nah, itu kita mengapa kamu memberi kritik ketika pemain tidak menggunakan kostum dan properti panggung sesuai dengan selera kamu? Nah, ini juga dia tidak menggunakan kostum lagu tradisional, tapi dia pakai kaos. Ataupun kalau pakai kemeja, tapi tidak pakai aksesoris. Dia langsung mengatakan, ih, wadat ini nggak tahu cuman pakai adat Sumatera Utara atau orang Batak. Ajaran orang tua punya ajar begitu, ya kan? Ini kan lagu Batak. Kita apakan yuk pakai aksesoris ulos. Pakaian tradisional Batak yuk biar lebih mantap dia. Nah, jadi pun si yang kita ajak kolaborasi pun, oh iya juga ya, dia akan menyambut. Kita buat pakai pakaian adat, menyanyikan, udah pasti akan bagus dia. Nah, seperti seperti itu ya. Ini kenapa di awal-awal muncul pertanyaan-pertanyaan supaya bisa melihat ini semuanya dan supaya memahami bahwa itu tidak sembarangan ada langkah-langkahnya. Nah, jadi di dalam bab ini kalian akan diperkenalkan dengan kritik musik dalam pertunjukan seni. Untuk sementara kita lupakan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana memaknai kata kritik. Ya, mari kita perhatikan beberapa gambar berikut memperlihatkan peristiwa pertunjukan di beberapa lokasi yang berbeda. Apa saja yang menarik perhatian kamu dari beberapa gambar pertunjukan tersebut? Kemukakan pendapat kamu tentang masing-masing gambar dan jelaskan mengapa kamu berpendapat seperti itu pada kolom yang tersedia. Lihat, ah, ini nomor satu nih, orang tua jelaskan, buat ulasannya. Ya, ini tugas. Langsung saya katakan tugas. Ya, ya ini. Nomor dua pasti sudah tahu. Yang nggak tahu nggak bisa kalian mengkritik. Jadi saya nggak bilang apa-apa. Cari tahu dulu. Saya apa semua dicari tahu. Gampang ini. Dia tahu ini alat musik apa dan dia sedang ngapain. Nah, ini sudah pasti jelas kayak kayak perkumpulan banyak orang. Ya, kalau sudah banyak orang kumpul dalam satu panggung, sudah pasti nih paduan suara ini. Jadi sudah tahu apa yang bisa kalian kritik dari gambar ini, buat ulasannya. Nomor 4. Nah, ini bisa jadi ini adalah sebuah kolaborasi antara bernyanyi dan menari, seni musik dan seni tari. Ya. Nah, ini juga ada sebuah kolaborasi juga pertunjukan seni. Dengan seninya ini bisa dilihat ini ada alat musik yang Jadi selanjutnya carilah informasi dari beragam sumber untuk menjelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu dikemukakan dalam mengumpulkan kritik untuk setiap gambar tersebut ya. Diskusikan dengan beberapa teman tentang aspek-aspek yang menarik perhatian dalam setiap gambar dan tuliskan hasil pengamatan kamu dalam kolom berikut ini. Ada kolomnya, buat nanti kolomnya di buku tugas ya, akan saya tagih nanti di pertemuan berikutnya. Jadi ini langsung tugas aja. Selesaikan tadi tugas yang 5 gambar ini buat di dalam satu kolom ini. Oke, kerjakan semuanya, tetap semangat. Kalau ada yang bertanya silahkan nanti uh, di komentar ya, nanti di Microsoft Teams.
Oke, sampai sini aja dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Saya tunggu tugasnya. Kita masuk ke materi berikutnya. Oke, sekian terima kasih banyak dan selalu ingat protokol kesehatan 3M. Ya, menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Ya, jadi jangan sampai kita tidak menjadi bagian orang yang melaksanakan protokol kesehatan. Dan jangan lupa berdoa supaya kita bisa melewati ini semua. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu.